segmen Jangan Salah Arah kali ini selalu di channel Ahmad Nur Hidayat yang menyajikan isu-isu terhangat, dan kali ini kita sekali mengalami bencana, ya, kemudian banyak rakyat masih menderita dan bertubi-tubi kita dihadapkan situasi yang tidak bagus, ya, dari mulai bencana alam juga dari penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Nah, kali ini adalah hal yang sangat mengejutkan, yaitu 500 ton beras Bulog Raib. Entah kemana. Ini tentu saja perlihatkan bahwa manajemen Bulog ini berantakan, ya. Oke, untuk mengawali diskusi kita simak video berikut. Silakan host. Sekitar 500 ton beras di gudang Bulog Kelurahan Bitung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, diduga raib. Kini pimpinan wilayah Perum Bulog Sulsel Bahtiar AS masih melakukan investigasi terkait raibnya ratusan ton beras tersebut. Pimpinan cabang pembantu Bulog Pinrang Radityo W. Putra Sikado dan Kepala Gudang Lampa PK Bata Pinrang Muhammad Idris diberi sanksi berupa pencopotan imbas kejadian ini. Pasalnya, kedua orang tersebut paling bertanggung jawab atas raibnya beras di gudang Bulog Pinrang. Kami sudah mengkonfirmasi kepala gudang, sementara ini pengakuannya tidak hilang, dipinjam oleh pihak ketiga. Jadi seperti itu. Tapi itu tidak melalui prosedur atau bagaimana nih? Sekarang tim kita lagi bekerja. Kita dari tim Kanwil sudah turun, kemudian pusat juga sudah turun, kemudian kita juga dengan pihak aparat sudah berkoordinasi. Saya pikir ini akan kita tangani secara profesional. Ya harus kita ambil tindakan lah. Ya orang yang berbuat salah yang mesti ada punishment lah. Dan kita juga tidak akan mau melindungi yang namanya kejahatan, itu aja. Berdasarkan hasil investigasi, Muhammad Idris mengaku bahwa 500 ton beras itu tidak hilang, tetapi dipinjamkan ke rekanan Bulog yaitu CV SMP di Pinrang. Peminjam pun dikabarkan sudah sedikit demi sedikit mengembalikan beras tersebut. Sementara itu, Kapolres Pinrang AKBP Roni Mustafa mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Jika terbukti ada unsur pidana dalam raibnya ratusan ton beras ini, polisi akan melakukan tindakan tegas. Namun hingga saat ini, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Anggota kita sudah kita turunkan. Ya, sekarang tahap lidik, belum sidik. Jadi kita kumpulkan betul barang bukti, termasuk saksi-saksi. Apabila nanti betul-betul mengarah di situ ada penyimpangan hukum, akan kita tingkatkan sidik. Jadi belum ada penetapan tersangka? Belum. Ya baik, itulah tadi cuplikan mengenai kasus raibnya 500 ton beras Bulog, ya. Dan tentunya ini sampai raib itu tidak terdokumentasikan apakah ini sebuah penyelewengan dan bukan, tapi apakah sikap Bulog harus seperti apa. Nah, ini yang harus patut dipertanyakan. Baiklah, Bang Matur menanggapi kasus ini gimana, Pak? Terima kasih, Bro Eko. Ini raib ya, 500 ton beras. Lari kemana? Itu judul yang kita angkat, dan saya kira dari penjelasan video tadi itu ternyata dipinjamkan. Ya, bahasa dipinjamkan ini adalah bahasa yang eufemisme, pelembutan, perhalusan. Ya, sebenarnya itu bukan dipinjamkan, itu sebenarnya dicolong. Ya, diambil karena gini, BUMN Bulog, ya. Ini kan satu badan usaha milik negara yang punya good corporate, ya, yang baik, ya. Apalagi kalau Kementerian BUMN itu punya satu tagline akhlak itu tadi, ya, kejujuran, transparansi dan sebagainya, gitu. Nah, yang dipertontonkan oleh publik terkait 5.000 ton hilang ini menunjukkan bahwa akhlak, tagline akhlak itu hanya ucapan di mulut saja.
tidak meresap sampai menjadi satu sistem di seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Ya, ini menurut saya sudah masuk tindak pidana korupsi. Korupsi atas kekayaan negara yang ada di BUMN. Beras itu ya punya nilai yang sangat strategis. Anda bisa bayangkan kalau beras, cadangan beras yang BUMN miliki itu tiba-tiba hilang, tidak terdata, dan kemudian saat itu rakyat publik sedang membutuhkan karena ada satu tragedi atau bencana. Maka dipinjamkan ini akan menjadi problem. Kalau dipinjamkan ini barang orang tuanya gitu ya, mungkin nggak ada masalah. Ini milik negara, emang ini Bulog ini emang kepala gudang ini emang apa yang di gudang itu milik dia sendiri gitu, bisa dipinjamkan begitu ya. Dan saya kira ini menunjukkan ya Bro Eko ya, tidak ada yang namanya tata kelola yang baik. Ya, ini terkuak ya. Ini yang menguak ini adalah Direktur Bulog ya Pak Buas. Menurut saya Pak Buas ya saat sebagai pimpinan kita apresiasi karena mengungkapkan ke publik ya, tidak menutup-tutupinya walaupun itu dilakukan oleh anak buahnya. Tetapi di satu sisi ya kita juga mempertanyakan Pak Buas ya sebagai orang yang dipercayakan memimpin Bulog kan harusnya lebih memastikan sistem ya yang ada di Bulog ini berjalan. Dan saya kira yang terjadi ini kan di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Pinrang ya. Dan saya dengar sudah dicopot kepala gudangnya. Meskipun demikian menurut saya ini tidak sekedar ya selesai dengan dicopot kepala gudang. Tetapi ini harus diusut ya. Jangan-jangan ya Bulog ini kan miliknya BUMN ya. Jangan-jangan ada hal-hal lain yang seperti ini kejadiannya, tidak hanya Bulog ya. Sebutlah misalkan minyak goreng, gula ya, gula pasir ya, terigu. Jangan-jangan ini kayak begini hanya seperti fenomena gunung es, kelihatan di pucuknya kecil, Pak, tapi di dalam permukaan lautnya itu begitu luas ya dan sudah sistemik. Nah, kita menuntut ini kepada pengawas BUMN ya di DPR ya, ataupun kan ada BPK juga ya, ada juga Kementerian BUMN. Ini harusnya memastikan kerja-kerja mereka itu betul-betul adalah yang menjaga aset-aset negara, baik itu aset di kementerian lembaga ataupun aset yang ada di BUMN. Ini jangan sampai ya kayak begini ini cuma sekedar dipinjam dikembalikan selesai gitu ya, tidak dipermasalahkan. Menurut saya kita harus mulai membiasakan diri, pimpinan tertinggi di Bulog itu mengakui dia ada unsur kelalaian dan kemudian dia punya satu skema kerja untuk memastikan kelalaian ini tidak terjadi berulang kali. Kalau dia tidak mampu menunjukkan skema kerja di mana dia harus memastikan tidak akan terjadi di masa depan, maka sebaiknya dia mundur. Karena menurut saya ini ada unsur apa istilahnya ya, bukan kesengajaan, tapi kelalaian pimpinan BUMN untuk mengatur, untuk memastikan bahwa anak buah yang bekerja di bawahnya itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan tagline dari BUMN sendiri, yaitu berakhlak, jujur, tidak korupsi, tidak manipulatif, tidak mementingkan diri sendiri ya. Proses dipinjamkan itu kan kayak ya apa istilahnya aset itu milik pribadi dia gitu loh. Ya, tentunya ini jelas sekali sudah melanggar satu ketentuan yang ada di BUMN. Ya pelakunya ya tidak hanya diberhentikan secara administrasi tapi juga harus diproses hukum, dan BUMN Bulog secara keseluruhan harus dievaluasi total. Kalau evaluasi totalnya tidak bisa hanya melalui obrolan atau omongan direktur saja, tapi di lapangannya tidak dilakukan, maka ini bisa dilakukan sidak atau evaluasi terhadap BUMN dan juga khususnya perusahaan Bulog ya oleh DPR kita. Ini harusnya dipanggil itu direktur Bulognya. Kemudian ditanya atas nama rakyat kenapa hal ini terjadi, dan pertanyaan strategis berikutnya adalah apakah dengan dipinjamkan
gudang beras 500 ton itu, apakah kemudian ketahanan pangan kita tetap membaik atau lemah-lemah? Kalau dia tetap membaik, ya berarti ya mungkin BUMN bisa istilahnya memberikan satu apresiasi, berarti kita manajemennya bagus. Tetapi kalau kita semakin memburuk, ini kan sangat fatal sekali. Pelaku, kepala gudang Pindrang, yang melakukan supervisi di atasnya, mungkin kepala pimpinan wilayah, Pak Kanwil, di atasnya lagi, ya, sampai ke direktur Bulog, sampai ke komisaris Bulog, itu harus bertanggung jawab menurut saya, Bro Eko. Karena kalau itu sudah mengganggu ketahanan pangan, bisa jadi ini harus diselidiki, ada nggak vested interest, ada nggak tindak pidana korupsi, yang kemudian tindak pidana korupsi ini membuat pilar-pilar ketahanan nasional kita menjadi lemah. Kalau ini ada, berarti hukumannya 2 kali lipat itu, Bro. Ya, bagaimana mungkin kita bernegara main-main seperti ini ya? Pangan ini hanya serius, dan kita tahu, kita sudah ingatkan, dengan adanya kenaikan pangan yang begitu drastis, inflasi sampai 5,7%, itu kan menunjukkan harusnya kita standby, siap siaga. Jangan sampai ada cadangan-cadangan yang sudah disiapkan saat nanti harga-harga naik, kita perlu operasi pasar, tapi kemudian cadangan ini hilang, dipinjam atau dicuri atau dikorupsi. Dan itu menurut saya harus kita koreksi betul ya. Menteri BUMN dan juga salah satu perusahaan BUMN yaitu Bulog ini harus dievaluasi betul. Ya, Anda tidak bolehlah sudahlah cukup bekerja hanya pakai mulut ya. Tapi kemudian ke lapangannya jadi bocor kanan, bocor kiri. Bekerja harus dengan betul-betul bekerja. Kalau Anda tidak sanggup, katakan tidak sanggup dan kita ganti orang-orang yang lebih sanggup lagi. Saya kira itu, Bro, pesan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan memang tentunya ini hal yang tidak tercatat itu transaksi apakah pinjam dan sebagainya, kalau tidak secara legal ya tentunya ilegal itu ya, Bang ya. Dan harus diselidiki lebih mendalam karena mungkin saja di Bulog yang di daerah ini bocor ya, mungkin juga karena sistemnya seperti itu, mungkin kejadian juga di daerah lain. Tentunya secara nasional harus ada pemeriksaan juga gitu, karena ini kaitannya dengan pola kerja dan manajemen yang seharusnya bisa menghindari hal yang seperti itu. Baik, mungkin sudah cukup ya Bang ya? Cukup ya. Baik. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Bang Mator, terima kasih atas pencerahannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Silakan tulis komen di bawah untuk berdiskusi. Dan kita akan bertemu lagi di topik yang akan datang. Sampai jumpa kembali di topik yang akan datang. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Eko. Sampai jumpa.